2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam tahun 2024 yang diajukan oleh Happy Safriani, SKM MKes, dan Elvi SE pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam tahun 2024 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Safiuddin SHCN, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, beri kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Ludi Oliviansyah dan Berta SHNKN, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam tahun 2024 nomor urut 3, memberi kuasa kepada Amin Fakhrudin SHMH, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bagian duduk perkara dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca serta seksama dalil pemohon, jawaban termohon dan semua pihak, alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pada intinya adalah dalil-dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum. Begitu juga dikuatkan dengan laporan Bawaslu itu terhadap permohonan akuan pasal 158 Undang-Undang 10 tahun 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dianggap telah diucapkan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 45% atau lebih dari 1.849 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam eksepsi, diulangi, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:03 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Irfan Nur Rahman sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 79.